Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mando. Teman-teman TPP, alhamdulillah hari ini bisa ketemu Mas Sugeng. Kami di Buleleng juga PPKM darurat, ini WFH dari rumah. Oke, Pak. Terus kemarin juga teman-teman dari bagian keuangan yang juga WFB Work from Bali juga ditunda, Mas Sugeng, terkait juga dengan aset. Alhamdulillah Gus Suryo hari ini luar biasa, kita bisa ketemu yang kita cita-citakan dari awal, bisa bersama-sama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, kemudian juga dari daerah, kami juga ikut nimbrung nih Pak Sugeng. Terkait dengan aset ini sesuatu yang harus segera kita selesaikan. Kami juga baru ada kasus ini Mas Sugeng di Buleleng. Jadi ada satu desa yang dulu kantor desanya itu dibangun di atas tanah yang ceritanya itu diberikan dari warga. Udah bangun dari kantor desa itu. Dibangun kantor dengan kantor lantai 2, akhirnya terakhir digugat balik oleh yang punya tanah. Akhirnya ada putusan final sampai kasasi bahwa tanah dan bangunan itu harus dikembalikan kepada yang punya. Akhirnya desa tersebut hari ini tidak punya apa-apa gitu. Jadi ini harus dihapuskan berdasar putusan pengadilan terkait dengan tata kelola aset desanya. Ini juga harapan kami juga menjadi pelajaran bagi desa-desa yang lain terkait dengan masalah penataan aset, ini Mas Sugeng. Jadi satu desa kami, jadi nilainya ditafsir oleh penilai itu adalah 1,3 miliar. Jadi desa itu sekarang harus dinolkan asetnya berdasarkan putusan pengadilan. Sudah kasasi, sudah final. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya desa minta fasilitasi ke kabupaten untuk bagaimana caranya biar punya kantor kembali. Jadi menjadi harus hati-hati nih Gus Suryo terkait dengan aset ini. Nah, yang menarik dari upaya kita bersama, utamanya teman-teman di Kemendagri, dari Binapem, bahwa memang akan dilakukan perbaikan revisi terkait dengan Permendagri 1 2016. Nah, kemarin yang kita sampaikan, Mas Sugeng, terkait dengan tata kelola aset itu di bagian penyusutan. Kemarin mungkin belum tercantum, dan ini juga pesan dari teman-teman di Kementerian Keuangan terkait dengan penyusutan. Jadi di 12 langkah tata kelola aset desa itu salah satunya penyusutan memang belum ada. Nah, kemudian yang kedua, tadi suatu yang baru mungkin Mas Sugeng ya disampaikan terkait dengan penyimpanan dokumen aset desa berupa sertifikat dan surat-surat berharga lainnya itu disimpan oleh pemerintah kabupaten. Ini sementara di Perbuk kami belum kami atur Pak Sugeng. Nah, sementara teman-teman Pemdes ketika menyimpan dokumen aset itu masih di desa masing-masing, dengan catatan ditempatkan pada brankas desa. Kemudian kunci dan sebagainya itu di umum selaku petugas pengurus barang aset desa. Kemudian yang ketiga, yang mungkin juga nanti perlu diupdate kembali Mas Sugeng, terkait dengan penyelarasan dari sistem pengelolaan Sipades. Yang ini mungkin juga sudah belanja-belanja yang akan membentuk aset dan belanja-belanja mana yang tidak akan membentuk aset terkait dengan sumber perolehan aset desa dari anggaran pendapatan. Saya kira itu Mas Sugeng beberapa kali pembahasan untuk perubahan atau revisi Permendagri 1 tahun 2016. Terima kasih Gus Suryo, mohon maaf, salam untuk kita semua.